Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi yang pertama. Guna menjamin kelancaran angkutan mudik lebaran di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan setempat dirikan posko terpadu angkutan laut lebaran. Posko dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Posko Terpadu Angkutan Laut Lebaran tahun 2024 didirikan di sekitar kawasan Terminal Pelabuhan Sampit. Posko didirikan oleh Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP setempat sejak H-15 Lebaran Idul Fitri. Posko terpadu dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta instansi yang bertugas di kawasan Pelabuhan Sampit. Hal tersebut guna menjamin kelancaran dan keamanan dalam proses debarkasi serta embarkasi angkutan mudik lebaran di Pelabuhan Sampit. Terdapat sejumlah layanan yang bisa dimanfaatkan oleh warga terhadap keberadaan posko tersebut, di antaranya jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, termasuk layanan karantina hewan maupun tumbuhan, kesehatan, bea cukai hingga layanan keamanan dan lainnya. Posko terpadu angkutan mudik lebaran akan berlangsung selama 1 bulan hingga masa arus balik pada H+15 Lebaran Idul Fitri mendatang. Terkait dengan posko terpadu itu adalah sebagai tindak lanjut dari instruksi Ditjen yang mana setiap unit pelaksana teknis di daerah melaksanakan pembuatan posko salah satunya dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI Polri guna menjamin kelancaran kegiatan angkutan lebaran tahun 2024 khususnya di Pelabuhan Sampit. Posko terpadu itu fungsinya salah satunya adalah memberikan informasi terkait dengan jadwal kapal atau keberangkatan ataupun kedatangan. Di situ ada informasi baik juga berkaitan dengan cuaca. Jadi bukan hanya sekedar pelayanan embarkasi, tapi juga memberikan informasi kepada calon penumpang terkait dengan keberangkatan kapal maupun kedatangan kapal. Sementara itu, selama masa angkutan mudik lebaran di Pelabuhan Sampit, sejak H-15 Lebaran Idul Fitri terdapat 9 keberangkatan kapal tujuan Surabaya dan Semarang yang disiapkan untuk melayani perantau mudik ke kampung halaman. Mashud Badarudin, Hayat TV. Arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin ramai. Sebanyak 1.400 lebih penumpang Selasa 2 April siang diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Seribuan orang warga padati terminal penumpang Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagian besar dari mereka merupakan perantau asal Pulau Jawa yang akan melakukan mudik lebaran ke kampung halaman. Para pemudik yang berjumlah 1.400 lebih penumpang ini diberangkatkan menggunakan kapal motor atau KM Lawit milik PT Pelni. Jumlah penumpang sesuai kapasitas muat termasuk adanya dispensasi tambahan jumlah penumpang. KM Lawit sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tengah, tiba di Pelabuhan Sampit dengan mengangkut sekitar 100 orang penumpang. Proses embarkasi atau naiknya penumpang ke atas kapal berjalan lancar. KM Lawit dijadwalkan berangkat sekitar pukul 11 siang dan tiba di pelabuhan tujuan pada Rabu 3 April siang. Sejak 15 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, sudah ada hampir 3.000 pemudik diberangkatkan ke Pulau Jawa dengan tujuan Semarang dan Surabaya. Namun sebelumnya telah ada hampir 4.000 perantau yang mudik lebih awal. Untuk kapal keberangkatannya berjumlah 1.415 orang. Ini kapasitas ini sesuai dengan
yang tersedia di kapal. Jadi intinya set sudah terpenuhi semua sesuai dengan dispensasi yang telah diberikan. Untuk arus mudik sampai dengan H-8 hari ini berjumlah 2.901 orang. Untuk 7 hari ke depan masih ada sekitar 7 kapal untuk melakukan pelayaran ke beberapa tujuan yaitu Surabaya dan Semarang. Hingga menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang, masih tersisa 7 keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit, yakni pada tanggal 3, 5, 7, dan 8 April dengan tujuan Pelabuhan Surabaya dan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Bangkalteng Cabang Pangkalan Bun menggelar pasar murah di halaman kantor Bangkalteng selama 3 hari, yakni tanggal 1 sampai 3 April. Kegiatan dalam rangka Gebiar Ramadan ini dihadiri para warga untuk membeli paket sembako murah tersebut. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu sejak pagi nampak bergantian datang dan pergi berbelanja di pasar murah yang digelar Bangkalteng Cabang Pangkalan Bun. Hanya dengan datang ke lapak yang ada di sebelah kantor Bangkalteng ini, warga akan disambut petugas yang menyediakan kupon untuk menukarkan paket beras murah. Selain di kota Pangkalan Bun, kegiatan pasar murah juga digelar secara serentak di kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pasar murah digelar selama 3 hari, yakni mulai tanggal 1 hingga 3 April. Disediakan total 1.500 paket, di mana tiap paket berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Menurut pihak Bangkalteng menyebut bahwa pasar murah ini sebagai bentuk kepedulian sosial Bangkalteng terhadap masyarakat, mengingat saat ini banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Paket, 1.500 paket? Ya, ada 1.500 paket, terus per harinya 500 kami bagikan selama 3 hari. Terus dengan harga 90.000. Terus harga subsidinya itu 30.000. Jadi sebenarnya harganya 120.000. Isinya ada beras 5 liter, beras 5 kilo. Habis itu ada minyak goreng 1 liter sama gula 1 kilo. Harapannya ya ini agenda setiap tahun agar Bangkalteng lebih berkah. Karena tahun lalu juga seperti ini. Dan anggap bentuk syukur Bangkalteng lah di bulan puasa kan. Sebagai bank milik pemerintah daerah, sudah sewajarnya Bangkalteng memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan suci Ramadan ini. Setiap paket berisi barang senilai Rp120.000 dan dijual dengan harga Rp90.000, sehingga tiap paket disubsidi senilai Rp30.000. Harapannya dengan adanya pasar murah yang digelar menjelang Lebaran dapat membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menyambut hari kemenangan. Tim Liputan, SBTV.
PT Pelabuhan Indonesia Subregional Kalimantan Regional 3 Pelabuhan Kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah melaksanakan program Pelindo Berbagi Ramadan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa 1.000 paket sembako dan juga berbagi 500 paket takjil. Program Pelindo Berbagi Ramadan hal ini digunakan guna mendukung pembangunan kawasan kepentingan PT Pelabuhan Indonesia Persero yang aman, nyaman, dan tentram serta mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang sejahtera khususnya area pelabuhan. Kegiatan tersebut bertempat di halaman kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Kalimantan Regional 3 Pelabuhan Kumai. Kegiatan penyaluran program Pelindo Berbagi Ramadan 1445 Hijriah berupa 1.000 paket bantuan sembako, 500 paket bantuan takjil, dan santunan kepada anak yatim. Bantuan sembako langsung diserahkan oleh General Manager Juvencius Andri Kartiko dan Junior Manager Pelayanan Terminal Kumai Muhammad Rahmadi. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan setiap kantor kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Kumai. Selain kepada masyarakat, sembako gratis ini juga dibagikan kepada para pekerja porter atau buruh angkut yang ada di Pelabuhan Kumai dan kepada anak cucu dari Panglima Utar, pejuang kemerdekaan di Kecamatan Kumai. Dan hari ini Pak, kita masuk Pelindo Berbagi. Jadi kita membagikan sekitar 1.000 paket sembako. Izin Bang, kita mewakili dari Subregional Head Banjarmasin. Itu kita berbagi sembako untuk masyarakat sekitar Kumai terkait dengan TKBM dan masyarakat di Ring 1. Nah, ini kita program TJSL tahun 2024 kita berbagi 1.000 paket sembako. Diketahui PT Pelabuhan Indonesia Persero yang juga dikenal dengan Pelindo adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Kegiatan ini dilaksanakan karena merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peranan kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai. Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.